Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dan tak lupa untuk membantu kedua orang tuanya di rumah serta sholat duha pada pagi hari ini. Hari ini kita masuk tema 5, subtema 1, PB 1 dan 2. Materinya tentang ekosistem. Disimak videonya. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen ekosistem adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah ekosistem. Komponen ekosistem terdiri atas dua. Yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Kemudian komponen abiotik, komponen yang terdiri atas benda-benda tidak hidup, contohnya tanah, air, matahari, udara, dan energi. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selanjutnya komponen biotik dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama produsen, kedua konsumen, ketiga pengurai atau dekomposer, yang keempat detritivor. Kelompok komponen biotik yang pertama adalah produsen, yaitu organisme yang bersifat autotrof, artinya mampu menyediakan makanan sendiri melalui bahan-bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi seperti energi matahari dan kimia. Contohnya tumbuhan hijau dan alga. Selanjutnya yang kedua, konsumen adalah organisme yang bersifat heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah manusia dan hewan. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Contohnya bakteri dan jamur. Selanjutnya yang keempat, detritivor adalah organisme yang memanfaatkan serpihan organik padat detritus sebagai sumber makanan. Contohnya adalah cacing tanah dan luwing. Satuan makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem ada 4. Yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, dan yang keempat lingkungan. Yang pertama individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebatang pohon cemara. Yang kedua populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman teratai, dan populasi lumut. Yang ketiga, komunitas adalah kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas padang rumput. Yang keempat, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi dua, yang pertama ekosistem alami, yang kedua ekosistem buatan. Yang pertama ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contoh ekosistem alami ada gurun, ada padang rumput, ada taiga, ada hutan hujan tropis, ada hutan gugur. Yang kedua ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Ada sawah, ada kolam, selanjutnya ada perkebunan, dan ada waduk. Contoh ekosistem alami di darat. Yang pertama ekosistem hutan hujan tropis adalah ekosistem hutan yang ditandai oleh curah hujan yang tinggi. Ciri khasnya berkanopi lebat dan memiliki keragaman hayati. Tumbuhannya ada rotan dan anggrek, hewannya ada kera, burung, badak, dan harimau. Yang kedua ekosistem sabana, yaitu memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewannya berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa.
Yang ketiga, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan lebih rendah dibandingkan sabana. Tumbuhan yang khas adalah rumput. Kemudian hewannya ada bison, singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru. Yang keempat, ekosistem gurun pasir, yaitu ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhannya kaktus, hewannya ada semut, ular, kemudian kalajengking dan beberapa hewan malam lainnya. Yang kelima, ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Tumbuhannya cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewannya ada beruang, hitam, dan ajak. Yang keenam adalah ekosistem tundra, yaitu ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tanaman tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena tanahnya membeku sepanjang tahun. Contoh ekosistem alami di air. Yang pertama, ekosistem air tawar, meliputi ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak pada ekosistem ini adalah ganggang. Berikut adalah contoh ekosistem air tawar. Yang kedua, ekosistem air asin. Ekosistem air asin terdiri atas ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya yang hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga berbagai jenis makhluk hidup yang sangat kecil. Berikut adalah ekosistem air asin. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Yang pertama herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kambing, kerbau, kelinci, kuda. Ada juga burung seperti burung pipit. Kemudian hewan herbivora memiliki gigi geraham yang kuat untuk mengunyah dan gigi seri yang tajam untuk merobek dedaunan. Berikut adalah contoh hewan herbivora. Nah, bisa diperhatikan ya. Kemudian yang kedua karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain atau hewan pemakan daging. Contohnya harimau, singa, anjing, buaya, burung elang, ikan hiu paus. Hewan karnivora memiliki gigi taring dan gigi geraham yang tajam. Hewan pemakan serangga disebut insektivor. Contohnya terenggiling dan beberapa jenis burung, katak, tokek. Berikut adalah hewan karnivora. Ada harimau, ada singa, ada buaya, ada kucing, elang, anjing. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala, yaitu memakan daging dan juga tumbuhan. Berikut adalah contoh hewan omnivora. Ada ayam, bebek, tikus, kemudian beruang, monyet.